Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita bersama-sama menyelami dan merenungkan berbagai kisah sejarah dan ajaran yang melampaui zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah legendaris yang terukir dalam berbagai kitab suci, yaitu kehancuran kota Sodom dan Gomora. Apakah benar kota-kota ini hancur karena murka Tuhan? Atau adakah penjelasan lain yang bisa kita gali? Baik dari perspektif agama, sejarah, maupun ilmu pengetahuan, mari kita renungkan bersama apakah peristiwa ini hanya sebuah legenda ataukah sebuah peringatan yang penuh makna. Di sebuah dataran yang subur membentang di lembah Sidim, tak jauh dari perairan luas yang kini dikenal sebagai Laut Asin atau Laut Mati, berdirilah dua kota yang namanya akan terus dikenang dalam kisah-kisah kejatuhan manusia, Sodom dan Gomora. Dahulu, wilayah ini digambarkan sebagai taman Tuhan, sebuah metafora yang menegaskan betapa makmurnya tanah itu. Air mengalir dari pegunungan dan lembah, menyuburkan ladang-ladang pertanian dan kebun anggur, menjadikan kedua kota ini magnet bagi para pengelana, saudagar, bahkan bangsa-bangsa yang berlalu lalang di jalur perdagangan kuno dari timur ke barat. Tak hanya alamnya yang kaya, kota ini juga menjadi tempat lahir dan bertemunya berbagai kebudayaan. Bahasa, seni, dan keahlian bercampur di pasar-pasar mereka yang hiruk-pikuk. Para pedagang dari negeri jauh menurunkan rempah, kain, dan batu mulia, dan menukar barang-barang itu dengan garam dan hasil bumi lembah Sidim. Sodom dan Gomora menjadi mercusuar kemakmuran di tanah gurun yang tandus di sekitarnya. Setiap bangunan berdiri megah, dan kehidupan malam mereka berdenyut kuat, mencerminkan semangat zaman yang percaya bahwa kejayaan dapat bertahan selamanya. Namun di balik kejayaan yang memabukkan itu, tumbuh benih kehancuran. Kemakmuran perlahan melahirkan kesombongan, dan kekayaan melahirkan kerakusan. Mereka yang dahulu menjaga nilai-nilai kebersamaan dan keadilan mulai silau oleh gemerlap dunia. Penguasa menutup mata terhadap kezaliman, dan masyarakat perlahan berubah menjadi ladang ketidakpedulian. Orang asing tak lagi disambut dengan ramah, yang lemah tak lagi dibela, dan hukum ditukar dengan kenikmatan pribadi. Saksi-saksi masa itu menggambarkan Sodom dan Gomora sebagai tempat di mana ketidaksenonohan menjadi hiburan umum, dan kejahatan dianggap sebagai kebebasan. Mereka hidup tanpa takut akan akibat, seolah hukum alam tak berlaku atas mereka. Masyarakatnya tak lagi mengenal rasa malu atau hormat, dan yang tersisa hanyalah kepuasan diri. Di tengah kebisingan pesta dan perdagangan, suara hati nurani perlahan menghilang, terkubur oleh gelak tawa dan gemerincing harta. Di antara mereka, masih ada segelintir jiwa yang mempertahankan kebenaran, namun suara mereka tenggelam, diolok dan diabaikan. Salah satunya adalah Lut, seorang lelaki saleh yang datang dari keluarga Ibrahim. Ia menetap di Sodom, berharap dapat membawa perubahan dengan nasihat dan keteladanan. Namun hari demi hari, ia justru menyaksikan kebusukan yang kian dalam. Lembah Sidim yang dulunya bagaikan Firdaus di bumi mulai menunjukkan retaknya. Tanah yang subur tidak lagi menumbuhkan kasih, dan air yang mengalir tidak lagi membersihkan hati. Sodom dan Gomora berdiri di atas fondasi rapuh, bukan karena kemiskinan atau perang, tetapi karena kelimpahan yang disalahgunakan. Dalam sunyi yang tak terdengar oleh penduduknya, langit mencatat segalanya, dan pada waktunya sejarah akan membalas. Nama Sodom dan Gomora bukan sekadar nama dua kota yang pernah berdiri di lembah subur dekat Laut Asin. Ia telah melampaui batas geografis dan waktu, menyeberang ke dalam lembar-lembar kitab suci yang dijunjung tinggi oleh tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, kota ini digambarkan bukan hanya sebagai tempat terkutuk, tetapi juga sebagai cermin bagi umat manusia, cermin tentang apa yang terjadi bila suatu peradaban mengabaikan moral dan menuhankan hawa nafsu. Dalam kitab Kejadian yang merupakan bagian dari Taurat dan juga menjadi rujukan dalam tradisi Kristen, Sodom dan Gomora disebut sebagai kota di mana dosa manusia telah mencapai batas yang tidak bisa ditoleransi lagi oleh langit. Kekerasan, kebejatan, dan ketidakadilan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Kota ini digambarkan sebagai tempat yang begitu rusak, hingga tidak ada lagi perbedaan antara yang suci dan yang nista. Ketika dua malaikat yang menyamar sebagai manusia datang ke kota itu, mereka tidak disambut dengan keramahan, melainkan dengan hasrat yang menyimpang dan ancaman kekerasan. Ini bukan sekadar cerita tentang penyimpangan seksual, tapi tentang bagaimana seluruh masyarakat telah kehilangan arah. Dalam narasi tersebut muncul sosok Lut, keponakan Ibrahim, yang tinggal di tengah kota itu sebagai satu-satunya sosok yang masih berusaha menegakkan kebenaran. Ia memperingatkan penduduk, ia menolak ikut serta dalam gaya hidup mereka, dan ia berdoa agar mereka diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun suara Lut ditertawakan, dianggap sebagai keganjilan dalam masyarakat yang telah lama menolak nurani. Bahkan keluarganya sendiri nyaris tidak selamat dari pengaruh lingkungan yang telah meracuni nilai-nilai luhur. Dalam tradisi Islam, kisah Sodom dan Gomora juga tercantum dalam beberapa surat Al-Quran, seperti surat Hud dan surat Al-A'raf. Lut disebut sebagai nabi yang diutus kepada kaumnya, dan ia berseru agar mereka meninggalkan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Namun seperti kisah dalam Taurat dan Injil, kaum tersebut bersikuku dalam pembangkangan. Mereka justru mengusir Lut dan berkata bahwa ia adalah orang yang sok suci. Maka ketika waktu yang dijanjikan tiba, Allah menurunkan azab yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Kota-kota itu dibalikan, dan hujan batu dari tanah liat yang terbakar pun mengguyur dari langit. Kitab-kitab suci sepakat bahwa kehancuran Sodom dan Gomora bukan sekadar hukuman fisik, tetapi pengingat abadi akan akibat dari ketidakadilan, kesombongan, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mereka tidak hancur karena kemiskinan atau invasi militer, melainkan karena kerusakan dari dalam. Ketika masyarakatnya tidak lagi mengenal malu, tidak peduli pada sesama, dan menolak semua bentuk peringatan. Dan dalam setiap kisah itu, Lut berdiri sebagai saksi bahwa meski langit murka, masih ada manusia yang tetap memegang teguh cahaya di tengah gelap yang pekat. Pada suatu hari yang tampak biasa di mata manusia, langit ternyata menyimpan rahasia besar. 3 sosok malaikat turun ke bumi dalam rupa manusia. Mereka tidak bersayap atau bercahaya, tetapi hadir dengan wajah asing yang menawan dan penuh wibawa. Ketiganya datang terlebih dahulu kepada Ibrahim, seorang hamba yang dikenal karena ketakwaannya dan hati yang penuh kasih. Mereka disambut dengan keramahan, diberi hidangan oleh Ibrahim, meskipun para tamu itu tidak menyentuh makanan yang disediakan. Dari situlah Ibrahim mulai sadar bahwa mereka bukan manusia biasa. Salah satu malaikat menyampaikan pesan yang mengguncang nurani. Tuhan telah memutuskan untuk menghancurkan kota Sodom karena kejahatannya telah melampaui batas. Ibrahim, yang mengetahui bahwa keponakannya Lut tinggal di sana, merasa gentar. Ia tidak langsung pasrah, melainkan mencoba berunding dengan langit. Dengan hati yang lembut, ia berkata, "Bagaimana jika di sana terdapat 50 orang yang benar?" Lalu ia tawar menjadi 45, 40, dan terus berkurang hingga 10. Permohonan itu tidak ditolak, namun satu kenyataan pahit terungkap. Tidak ada bahkan 10 orang benar yang dapat menyelamatkan kota itu dari takdirnya. Sementara satu malaikat masih berbincang dengan Ibrahim, 2 lainnya melanjutkan perjalanan menuju Sodom. Hari mulai gelap ketika mereka tiba di gerbang kota. Di sana mereka bertemu Lut, yang langsung merasa ada sesuatu yang luar biasa dari kedua tamu itu. Ia memohon agar mereka bermalam di rumahnya, bukan di alun-alun kota, karena ia tahu betapa berbahayanya malam di Sodom bagi orang asing. Lut menyambut mereka dengan penuh hormat dan menjaga mereka layaknya tamu suci. Namun aroma kejahatan di Sodom sangat pekat. Malam itu orang-orang kota, tua dan muda, berkumpul di depan rumah Lut, menuntut agar kedua tamu itu diserahkan kepada mereka untuk memenuhi nafsu bejat mereka. Lut berdiri di hadapan pintu, memohon agar mereka sadar, agar mereka tidak mencemari rumahnya dengan perbuatan nista. Ia bahkan menawarkan putri-putrinya sebagai gantinya, sebuah keputusan yang mencerminkan keputusasaan
betapa Lut memahami bahwa tamu adalah amanah yang suci. Namun penduduk Sodom telah kehilangan hati nurani. Mereka mengejek Lut dan mencoba mendobrak pintu. Saat itulah dua malaikat mengungkapkan jati diri mereka. Mereka menarik Lut ke dalam rumah, memukul kebutaan kepada para pengepung, dan bersiap untuk menjalankan misi surgawi. Kota ini, yang dulunya laksana taman Tuhan, akan segera berubah menjadi tanah tandus penuh asap dan batu berapi. Malam itu, batas kesabaran ilahi benar-benar dilewati. Kedatangan para malaikat bukan hanya membawa pesan penghancuran, tetapi juga menjadi saksi bahwa kota itu tak lagi bisa diselamatkan. Bahkan di hadapan makhluk surgawi, manusia di Sodom masih memilih jalan kegelapan. Dan langit, yang sabar menanti tobat, akhirnya bersuara dengan murka yang mengguncang bumi. Malam itu, suasana di kota Sodom begitu mencekam. Di balik tembok rumah Lut, dua malaikat yang menyamar sebagai manusia kini menunjukkan jati dirinya sebagai utusan langit. Mereka bersabda kepada Lut dengan suara penuh ketegasan agar ia bersiap meninggalkan kota bersama keluarganya sebelum fajar menyingsing. Tidak ada waktu lagi untuk menunda, sebab keputusan dari langit telah turun. Kota ini akan dihancurkan bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh murka yang datang dari atas. Murka yang tidak bisa ditawar ataupun dihindari. Lut pun segera membawa keluarganya keluar dari rumah, melangkah tergesa-gesa melewati lorong-lorong yang sunyi. Dalam pelarian mereka, terdengar peringatan yang keras namun penuh kasih. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di lembah ini. Larilah ke pegunungan agar kalian selamat. Pesan itu sederhana, tetapi syarat makna. Menoleh bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga simbol keraguan, nostalgia terhadap dosa, atau penyesalan terhadap dunia yang ditinggalkan. Ketika matahari belum lagi muncul di ufuk timur, dan bayangan malam masih membalut bumi, terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Langit yang biasanya menjadi sumber cahaya dan harapan, kini berubah menjadi gerbang kematian. Dari atas sana, turunlah hujan, bukan hujan air, melainkan hujan api dan belerang yang membakar. Batu-batu pijar meluncur deras, menghantam atap rumah, membakar pepohonan, memecahkan tanah, dan menghapuskan semua yang hidup di lembah Sidim. Tanah itu kini bukan lagi tanah yang subur, melainkan lautan bara yang mendesis. Api menjalar kemana-mana, disertai bau menyengat dari belerang dan asap hitam pekat yang menutup langit. Jeritan manusia bercampur dengan suara retakan bumi dan gemuruh kehancuran. Dalam sekejap mata, kota-kota yang dulunya megah dan sibuk berubah menjadi abu, reruntuhan, dan kenangan pahit. Namun di tengah pelarian itu terjadi satu peristiwa yang menggambarkan betapa beratnya meninggalkan masa lalu. Istri Lut yang berjalan di belakang mereka menoleh ke belakang. Tidak ada penjelasan mengapa ia melakukannya. Apakah karena penasaran atau karena hatinya masih tertambat pada kehidupan lama? Tapi tindakan itu membawa akibat yang dahsyat. Ia langsung berubah menjadi tiang garam, berdiri kaku di tengah lembah yang kini menjadi ladang kematian. Ia menjadi simbol dari ketidaktaatan, dari hati yang tak sepenuhnya rela berpisah dengan dosa. Peristiwa ini, yang tercatat dalam berbagai kitab suci, menjadi salah satu contoh murka Tuhan yang terbesar pada zaman kuno. Ia bukan sekadar penghancuran fisik, melainkan juga pelajaran moral bagi umat-umat setelahnya. Bahwa kemurkaan Tuhan bukan datang tanpa alasan. Ia mendidik melalui azab dan mengingatkan melalui kehancuran. Sodom dan Gomora pun tinggal nama, terkubur di bawah lapisan garam, dan sejarah menjadi cermin gelap tentang apa yang terjadi bila manusia melupakan nurani dan menantang langit dengan kesombongan. Menariknya, pencarian terhadap kota-kota yang disebut dalam kitab suci seperti Sodom dan Gomora tidak pernah berhenti, bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Di zaman modern ini, arkeologi menjadi jembatan antara mitos dan kenyataan. Salah satu lokasi yang paling banyak menarik perhatian adalah wilayah selatan, Laut Mati, daerah yang kini gersang, penuh dengan batuan garam dan minim kehidupan.
Tempat ini sesuai dengan gambaran dalam kitab-kitab kuno tentang sebuah lembah yang dahulu subur, namun kemudian hangus terbakar dan dikutuk untuk selama-lamanya. Pada awal abad ke-21, sebuah tim arkeologi yang dipimpin oleh para peneliti dari Tol El Hammam, Yordania, menemukan sisa-sisa kota kuno yang mengalami kehancuran luar biasa. Yang menarik, reruntuhan kota ini menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang tidak biasa. Ada bukti dari panas ekstrim, struktur bangunan yang meleleh, dan kerangka manusia yang terfragmentasi, seolah-olah kota tersebut dilanda oleh ledakan sangat dahsyat. Tim peneliti menyimpulkan bahwa kehancuran ini terjadi sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, berdasarkan penggalian, lapisan tanah, dan pengujian karbon. Yang membuat temuan ini mengejutkan adalah pola kerusakan yang mirip dengan dampak ledakan nuklir atau meteor dari langit. Beberapa potongan keramik menunjukkan sisi yang mencair akibat panas di atas 2000 derajat Celcius, sesuatu yang mustahil terjadi dari kebakaran biasa. Salah satu teori menyebutkan bahwa kehancuran itu disebabkan oleh ledakan meteor di udara. Peristiwa langit yang mirip dengan apa yang terjadi di Tunguska, Siberia pada awal abad ke-20. Jika benar demikian, maka kehancuran Tol El Hammam bukan hanya cocok dengan waktu dan tempat yang disebut dalam kisah Sodom, tetapi juga dengan jenis bencana yang digambarkan, api dari langit yang menghancurkan seluruh kota. Namun demikian, tidak semua arkeolog sepakat. Ada yang berpendapat bahwa Tol El Hammam terlalu jauh dari wilayah tradisional yang selama ini dikaitkan dengan Sodom. Beberapa lokasi alternatif di sekitar Lisan Peninsula dan wilayah Zoar juga pernah diajukan. Selain itu, skeptisisme juga datang dari mereka yang menilai bahwa kisah Sodom hanyalah alegori moral dalam teks-teks suci, bukan peristiwa historis yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Meski demikian, pertanyaan itu tetap bergema hingga hari ini. Apakah reruntuhan Tol El Hammam adalah Sodom yang dikisahkan dalam kitab suci, atau hanya kebetulan yang luar biasa dalam sejarah bumi? Mungkin kita takkan pernah tahu dengan pasti, tapi temuan ini membuka pintu untuk merenungkan kembali betapa tipis batas antara mitos, sejarah, dan kenyataan. Sodom, dengan segala simbolismenya, tetap hidup, bukan hanya dalam kitab suci, tapi juga di dasar tanah yang menyimpan kisah lama tentang manusia, langit, dan murka. Hipotesis ledakan kosmik menjadi salah satu teori paling menarik dalam menjelaskan kehancuran misterius yang digambarkan dalam kisah Sodom dan Gomora. Bukan lagi sekadar wacana keagamaan atau mitos kuno, para ilmuwan mulai menelusuri kemungkinan bahwa bencana tersebut merupakan hasil dari peristiwa langit yang dahsyat. Sebuah ledakan udara akibat masuknya meteor atau komet ke atmosfer bumi. Peristiwa semacam itu bukanlah hal yang mustahil. Sebagai contoh nyata, pada tahun 1908 di daerah Tunguska, Siberia, sebuah ledakan di udara akibat meteor menyebabkan kehancuran hutan seluas 2000 km persegi. Tidak ada kawah yang terbentuk, tetapi gelombang kejut dari ledakan itu merobohkan jutaan pohon dan menciptakan panas luar biasa yang terasa hingga ratusan kilometer. Kini, para ilmuwan percaya bahwa sesuatu yang mirip mungkin pernah terjadi di sekitar Laut Mati ribuan tahun silam. Tim peneliti dari proyek Tol El Hammam di Yordania menemukan berbagai petunjuk geologis yang mendukung kemungkinan terjadinya ledakan kosmik. Di situs tersebut ditemukan keramik yang sisi luarnya meleleh seperti terkena suhu sangat tinggi dan butiran silika yang terbentuk hanya dalam kondisi ledakan ekstrem. Mereka juga menemukan fragmen logam dan bahan langka lainnya yang lazim terbentuk dalam peristiwa ledakan udara meteor. Beberapa peneliti bahkan memperkirakan suhu saat ledakan bisa mencapai lebih dari 2000 derajat Celcius, cukup untuk langsung membakar kota dan penduduknya dalam sekejap. Hipotesis ini juga selaras dengan gambaran dalam kitab suci. Api dan belerang yang turun dari langit, suara gemuruh, dan kehancuran total tanpa sisa. Tidak ada senjata manusia kuno yang mampu menciptakan kerusakan sebesar itu dalam waktu yang begitu singkat. Maka, kemungkinan besar jika kisah ini bersumber dari peristiwa nyata, ledakan meteor adalah kandidat paling rasional di mata sains modern. Namun tentu saja, tantangan tetap ada.
para arkeolog dan ilmuwan belum sepenuhnya sepakat bahwa Tol El Hammam adalah Sodom yang disebutkan dalam kitab suci. Selain itu, keterbatasan data serta kesulitan dalam menguji peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu membuat kepastian sulit diperoleh. Meski begitu, hipotesis ini telah membuka percakapan yang menarik antara sains dan sejarah keagamaan, dua ranah yang seringkali dipisahkan, namun kali ini saling bersinggungan. Yang menarik, jika benar bahwa bencana luar angkasa pernah meluluh lantakan kota kuno, maka bukan hanya Sodom dan Gomora yang terancam. Bumi kita, dalam sejarah panjangnya, telah berulang kali dihantam oleh kekuatan dari luar angkasa. Dan mungkin legenda-legenda seperti ini bukan sekadar kisah penghakiman moral, tapi juga catatan purba tentang betapa kecilnya manusia di tengah semesta yang luas dan tak terduga. Antara dosa dan bencana alam, kisah Sodom dan Gomora terus menjadi perenungan yang tak pernah usai. Dari sudut pandang teologis, kehancuran dua kota ini dipandang sebagai bentuk murka Tuhan atas perilaku manusia yang menyimpang, penuh kekerasan, dan kehilangan empati. Ia menjadi peringatan tentang pentingnya moralitas dan batas kesabaran ilahi. Namun, ketika ditinjau dari kacamata ilmiah, muncul kemungkinan bahwa apa yang terjadi hanyalah sebuah bencana alam luar biasa, yang kemudian diinterpretasikan secara spiritual oleh masyarakat kuno. Manusia pada zaman itu hidup dalam keterbatasan pengetahuan ilmiah. Maka, peristiwa dahsyat seperti ledakan dari langit atau gempa bumi besar bisa saja dimaknai sebagai hukuman dari langit. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, alam tidak pernah netral. Ia dianggap sebagai cermin dari kehendak Tuhan. Maka tak heran bila kisah seperti ini bertahan ribuan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai cerita sejarah, tetapi juga peringatan moral. Pertanyaannya kemudian muncul. Apakah Tuhan menghukum secara langsung melalui tangannya yang tak terlihat? Ataukah ia menggunakan alam sebagai perpanjangan dari hukum-hukumnya? Inilah titik temu antara iman dan sains yang hingga kini masih diperdebatkan para pemikir, teolog, dan ilmuwan. Kisah Sodom dan Gomora menjadi simbol abadi dari dua pendekatan yang saling melengkapi. Iman yang mencari makna, dan sains yang mencari sebab. Dan mungkin dalam dialog abadi antara keduanya, kita bisa menemukan pemahaman yang lebih utuh tentang kebenaran. Hari ini, nama Sodom dan Gomora tetap menggema sebagai peringatan abadi. Mereka tidak hanya dikenal sebagai dua kota yang dihancurkan oleh api dari langit, tetapi juga sebagai lambang dari peradaban yang gagal menjaga nilai-nilai moral. Dalam teks-teks keagamaan, kisah mereka dijadikan contoh tentang bagaimana kesombongan, ketamakan, dan penyimpangan dapat membawa kehancuran yang tidak terduga. Sementara dalam dunia arkeologi, reruntuhan dan puing-puing yang ditemukan menjadi saksi bisu dari sebuah peradaban yang pernah hidup megah, namun lenyap begitu cepat. Simbolisme dari kota yang hilang ini tidak berhenti di masa lalu. Ia terus relevan dalam dunia modern, terutama ketika masyarakat kini bergulat dengan berbagai bentuk dekadensi, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan hilangnya empati di tengah kemajuan teknologi. Peringatan dari Sodom dan Gomora menjadi cermin yang menyentuh bahwa kejayaan material semata tidak cukup jika tidak disertai dengan keadilan, belas kasih, dan kesadaran akan batas moral. Pertanyaannya pun tetap menggantung, apakah kota-kota modern, dengan segala keangkuhan dan kebanggaannya, mampu belajar dari kehancuran yang telah terjadi ribuan tahun silam? Ataukah manusia akan terus mengulangi kesalahan yang sama, hingga suatu hari sejarah kembali menuliskan satu peradaban megah yang hilang tanpa bekas? Disinilah kisah Sodom dan Gomora tak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga renungan untuk masa depan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kita kali ini di Kitab Mawas Diri. Semoga apa yang telah dibahas bisa membuka wawasan dan menginspirasi kita untuk lebih bijak dalam menilai sejarah, baik itu dari sisi keagamaan maupun ilmiah. Setiap peristiwa, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang kita hadapi hari ini, selalu membawa pelajaran penting bagi kehidupan kita. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.
di mana kita akan terus mengungkap berbagai kisah yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan, kesadaran, dan kebijaksanaan. Salam damai, dan penuh berkah untuk kita semua.